سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. Ya dapat saya kita ucapkan naikkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai hamba yang lemah, yang gaib, yang lupa akan semua nikmat yang diberikannya. Salam salawat berbingkai-bingkai salam semoga tetap terlihatkan pada junjungan Nabi akhir zaman. The best man in the world. Allah Abdul Wajah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari jalan kebodohan untuk jalan yang lima Allah dengan adanya Islam yang sebenarnya. Kepada yang adalah Bapak Ibu juri, staf, Bapak Ibu panitia, dan teman-teman para pelajar yang saya banggakan, kaum muslimin rahimakumullah. Di zaman yang sudah modern ini, hadirin sudah pasti sering menyaksikan dan menjumpai para remaja, generasi penerus bangsa kita berjelima maksiat. Para remaja lebih suka bercinta dengan HP-nya ketika mau besar Al-Quran. Para pelajar beragustira tapi tak bisa berbahasa Inggris. Para remaja yang dijauhkan oleh Bung Karno berada bersama kita, tapi suka berstrategi dalam bermain game, ketimbang strategi dalam untuk mengatur kehidupannya sendiri. Para penggawa kebanyakan kemerdekaan bangsa ini kemarin baca acak-acak komen-komen di Facebook dan tidak berbaca buku-buku pengetahuan. Para remaja seakan-akan kembali ke zaman purba, yakni bangga dapat busana, pamer aurat ke sana kemari. Dan lebih parah lagi adalah hasil survei KPAI yang dilakukan di 12 kota besar di Indonesia pada tanggal 9 Mei 2010 menemukan fakta bahwa 93% remaja kita pernah berciuman. Sebanyak 62,7% remaja kita pernah berhubungan badan, dan 21% remaja kita pernah melakukan ABOMSI. Apa sih? Ta'udzu billahi min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah. Jika tidak sudah ditanggulangi, fenomena ini tentunya akan semakin memperburuk sejarah peradaban manusia sebagai hal yang beradab dan berakal. Padahal kehancuran kemajuan bangsa, negara, bahkan adalah kita di tangan para remaja. Seperti sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayyuhan nasi'una inna fi yadikum amru ummati wa fi aqdamiya hayataha. Artinya, wahai generasi muda, sesungguhnya janganlah perkara umat, mencakimulah kehidupan umat. Hadirin yang berbahagia, apa yang salah dengan globalisasi atau era global? Pemahaman dan perilaku kita para remaja yang salah jawabnya. Globalisasi atau era global adalah era di mana seluruh aspek kehidupan manusia memasuki era teknologi yang memudahkan dan memanjakan manusia. Era global adalah era di mana jarak dan ruang telah terhapuskan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jika kita remaja tidak boleh berdiri, maka kemajuan tersebut menjadi besar. Bagaimana tidak? Remaja yang notabene pasti mempunyai pengetahuan tinggi, lanjut tergerak untuk meniru cara berpakaian yang mengubah Allah. Bahkan meniru adegan perzinaan akibat mudahnya mereka mengakses tersebut melalui TV maupun internet dan media lainnya.
Globalisasi cenderung mengarahkan para remaja pada pola kehidupan yang selalu berupaya menghindari kesukaran, mencari, dan memproduksi kemudahan dengan tawaran pemuatan hasrat dan nafsu. Mereka yang sangat memahami globalisasi atau era global pasti suka media atau nongkrong di mal-mal atau di kafe-kafe. Berkira rame-rame pada sekolah tak mau tahu persoalan orang tua. Akibatnya generasi yang tanpa rasa malu hilang satu-satunya, tapi membandingkan kesenangan sesaat pada hidup masih panjang, setelah hidup masih kompleks. Marah rusak ala bejat gerak-gerak ciri terkerjai. Maka sesuatu yang terdistorsi dan lebih kurang lagi adalah hasil survei KPAI yang saya sampaikan tadi. Hadirin para pemuda yang saya banggakan, tak ada pilihan lain selain menyiapkan diri kita sebagai penerus bangsa untuk menyangsung arus besar globalisasi yang tengah menjaga kehidupan kita saat ini. Setidaknya kita sebagai remaja harus melakukan 3 hal itu. Jurus yang pertama adalah memperbaiki diri kita dengan ketakwaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman dan takwa kita lah yang menopang diri kita dari terjangan zona negatif globalisasi. Jurus yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan kepribadian kita yang bersikap sebagai pelajar dan pemuda muslim yang kafah. Dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam bersikap sehari-hari. Dan jurus yang terakhir adalah globalitas locally. Berpikir pada global dan berpikir global. Pikiran dan dosain kita harus pikiran dan dosain global. Tapi sifat, sikap, kepribadian kita, kebijakan kita harus lokal. Supaya budaya ketimuran kita tidak terkikis. Hadirin, kiranya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.